She calls me day and night. Yo, hello guys, welcome back di channel gua Via Kagami. Ini gua lagi mau nyari ular. Ini tempat dimana gua nyari ular ya. Ini gua coba cari dulu ya. Biasanya ada ular tali picis di sini. Tapi kita lihat-lihat dulu. Apakah ada ular di sini gitu kan? Soalnya tempatnya di sini nih guys. Tempatnya dia tidur. Biasanya gua cari dulu ya. Ah, di sini ada ular ternyata guys. Ada ular kecil di sini. Dan kita coba cari lagi apakah ada ular lagi di sini guys. Kita coba cari lagi. Nah, ini sepertinya ada guys di sini guys. Ah, ada dua ya ternyata ya. Coba. Ini juga ular tali picis, nama ilmiahnya Dendrolapis pictus. Kita coba tangkap ya guys ya. Oke, langsung aja kita tangkap. Nah, udah kita tangkap guys. Ini ularnya guys. Ular Dendrolapis pictus. Dia masih anakan ya guys ya. Oh, lihat tuh ularnya tuh. Masih anakan ya. Itu yang satunya di situ itu. Dia bergerak-gerak dia cuy. Kita coba cari. Nah, ini cuman 2 ekor aja ya. Tuh, ini satunya cuman 2 ekor aja. Kita coba telusuri yang ada di sini. Biasanya di sini selain Dendrolapis pictus itu ada ular lagi di atas ya. Nama ularnya itu Ahateula prasina guys. Tapi ini gua ambil satu buat contoh aja ya guys ya. Ini sebenarnya bisa buat pakan ular yang lebih gede gitu guys. Dan ini masih anakan guys. Lu lihat masih anakan. Tadi di sana nggak ada ular hijau ya. Ular hijau yang dia low venom, berbisa rendah. Kalau ini dia non venom. Jadi gua sedikit mau cerita tentang 4 jenis taring ular. Kalau yang ini jenis tipe pertama Aglipaveng. Aglipaveng itu dia nggak berbisa dan taringnya itu rata gitu kan. Taringnya rata. Untuk jenis taring kedua itu ada, kalau nggak salah itu Protenoglipa ya. Kalau gua nggak lupa gitu. Taring belakang. Terus Solenoglipa itu Protenoglipa ini bukannya taring ini ya, taring depan. Kalau Soleno itu yang taring bisa ditekuk itu. Terus kalau Opisto itu taring belakang. Gua baru ingat Opisto, baru Opisto. Urutannya selanjutnya itu ada Proteno itu dia taringnya itu depan, itu berbisa tinggi ya. Kalau Soleno Opisto dia itu berbisanya rendah. Opisto itu ya, low venom dan medium venom itu dia Opisto. Kalau Soleno dia itu bisanya itu tinggi dan biasanya viper ya. Soleno itu yang paling tinggi, bisa ditekuk dia. Bisa ditekuk juga. Kalau yang ini nih taringnya ini dia taringnya biasa sih. Kayak taringnya python dia. Lu bisa lihat tuh. Ya kan? Kita akan coba cari-cari yang lain lagi, guys. Itu di pohon-pohon atas itu tempat tinggalnya Ahateula prasina. Kalau yang di sini nih Mycterizan. Warna hijau juga tapi bawahnya kuning. Dia kagak full hijau, kagak, beda. Nah, ini ularnya ini yang tadi mirip kadal kepalanya coy. Nah, di sini juga ada bunglon. Tadi gua lihat bunglon di sini. Gua tunjukin dulu. Nah, di sini juga ada bunglon cuy. Ini namanya gua lupa namanya coy.
bentar bunglon taman ini nama ilmiahnya apa ya, gua lupa cok. Ini juga bunglon taman ini dia guys. Dia itu Bronzosella jubata ya. Bener kagak sih, gua lupa. Bronzosella jubata, bukan yang hijau yang Bronzosella jubata itu. Kalau yang ini tuh namanya apa ya reptilnya ya. Di sini banyak banget reptil guys. Masih alami soalnya di sini cok. Nah, ini yang sering ditemui biasanya, dia buat pakan ular-ular yang lebih gede dia guys. Oke, pakan ular-ular yang lebih gede ya, ular picis yang anakan ini cok, kayak gitu. Di atas itu gua lupa nama ilmiahnya apa guys. Yang inget bisa komen guys, gua lupa guys. Bronzosella jubata itu yang hijau. Kalau yang itu binatang invasif ini. Binatang invasif yang dari negara Arab itu ya, dibawa peternak Indonesia, jadinya jadi invasif di sini, nyerang-nyerang. Kalau ini binatang lokality, dia lokality asli Indonesia, dia ular tali picis ini. Kalau di sini nih habitatnya nggak hanya tali picis saja, tapi juga ada koros juga, ular-ular koros juga di sini dia. Lah ular koros ini red snake biasanya sahabat petani ya, yang nolong petani buat basmi hama tikus. Ini juga basmi hama kadal-kadal yang merusak sawah-sawah petani juga ini ya. Ular ini juga sih sebenarnya sih, tapi ini masih kecil banget, masih baby dia gitu kan. Dan ini termasuk family-nya dia, family ya ampun gua lupa cok, soalnya gua udah lama ini nggak bahas reptil. Cuman ini gua bikinin video tentang reptil gitu kan. Ini bentar, gua colubrid family Colubridae. Jadi Colubridae ini ular-ular yang umum ya, kebanyakan nggak berbisa, tapi ada juga yang berbisa ya colubrid itu ya. Sama kayak ular cincin emas, ular tali wangsa itu ya, cincin perak gitu kan. Boiga dendrophylla itu juga ular berbisa medium, medium venom, tapi dia keluarga Colubridae. Kalau Elapidae itu bisa lu ketahui dari kayak king cobra. Bukan. Kalau Elapidae itu betul king cobra Elapidae. Kalau cobra itu keluarga apa ya, lupa gua. Bukan coy, yang cobra ini Elapidae. Kalau yang king cobra itu keluarga ular pemakan ini. Ular pemakan ular itu apa sih namanya, lupa gua coy. Ini yang gua soal ular ini sebenarnya banyak tahu guys, cuma karena gua udah lama nggak terjun di dunia reptil, gua banyak yang lupa. Ya guys, lu bisa komen lah. Itu tadi namanya bunglon taman aja gua lupa nama ilmiahnya coy. Tapi untuk jenis-jenis taring itu ya gua tunjukin. Untuk perbedaan ular berbisa dan nggak berbisa, ya mau nggak mau kita harus paham jenis-jenisnya. Kalau kita nggak paham, ya kita nggak bisa bedain mana yang berbisa dan enggak. Tapi kalau ini nih termasuk jenis yang nggak berbisa, dan dia buang di tangan gua. Lu lihat tangan gua kena nya gitu kan, kayak begitu. Dan di sini juga ada beberapa habitat ular-ular lain gitu kan. Ini di sini nih tempat ini. Kalau di sini bahaya juga karena habitatnya weling ya, dekat air weling itu kan. Weling itu Bungarus candidus nama ilmiahnya, itu salah satu pemilik taring Opistoglyph Protenoglip maksud gua. Ini biasanya di sini ada ular-ular koros sih, tapi gua nggak ngelihat ular koros di sini gitu kan. Biasanya Protenoglypha taringnya itu, dia taringnya sama kayak keluarga Elapid, dan dia masih masuk keluarga Elapid juga ini sebenarnya, ular-ular weling, dan salah satu ular paling berbahaya gitu kan, lebih berbahaya dari viper. Dan kalau kena gigit weling itu bahaya karena nggak kerasain sakit, itu tahu-tahu langsung sudah shinderu kayak begitu guys. Tapi untuk ular-ular kayak begini aman buat pemula gitu kan. Jadi misalnya kalau lu coba pemula ya, cari ular-ular begini banyak sebenarnya di tempat-tempat begini deket sawah ya. Tapi malam itu
mereka tidurnya di malam soalnya kan. Jadi lu bisa temuin di atas daun-daun kayak begini tuh, bisa lu temuin gitu kan, mudah banget gitu ya. So kayak begitu ya. Makasih yang udah nonton, jangan lupa buat nantikan konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan notifikasi tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru gua VA Kagami. See you next time, bye bye, salam kentangres, bye. Guys, bonus guys, ada ular pipa gua nemu di jalan pas pulang, tahu-tahu ada ular di sini guys. Ya kayak gini bentuk ularnya, kaget gua cuy. Ini ular pipanya ya cukup gede sih sebenarnya sih. Dan ini biasanya dia tuh, dia kabur. Ya udah ya, ini bonusnya cuman ini aja, ular pipa ini. Nantikan video selanjutnya. Everything was good.